di luar negeri atau di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang TKI. Saya bekerja dengan teman-teman dari Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Sudah berjalan 2 tahun. Tadinya laki-laki dan perempuan dipisah. Dengan berjalannya waktu, ada teman kami yang melakukan kumpul kebo layaknya suami istri, padahal mereka bukan apa-apanya. Terus kami tegur dan kami nasihati. Jawab mereka, sama saja wong podo butuhe kok. Terus terang kami risih melihat seperti itu. Terus kami sampaikan ke agen tenaga kerja mereka untuk menegurnya. Jawaban dari agen, biarkan saja, yang penting tidak mengganggu pekerjaan. Dengan kejadian ini kami mohon solusinya, Ustaz. Apakah saya harus pindah dari kerjaan ini atau bagaimana? Terus terang di sini untuk pindah-pindah kerja sangat mudah, Ustaz. Mesake kebune ya. Kebo salah disalah-salahke. Padahal menungsone kuwi polahe lebih hina daripada kebo. Kebo ndak punya akal. Kebo itu ndak punya akal. Maka wajar kalau pejantan dengan betina itu kumpul. Pokoknya kalau nafsu memuncak, nah, ada kebo jantan dan betina kumpul, wajar. Tapi ini menungso duwe akal, punya mata hati. Lah kok pola tingkahnya perbuatannya lebih hina, lebih rendah daripada kebo, daripada kewan. Nah, kalau hewan wajar, tidak punya akal. Adanya hanya nafsu. Hewan itu diciptakan hanya dengan nafsu. Maka wajar kalau yang seperti itu hewan. Lah ini manusia, punya akal sehat, punya fitrah, punya mata hati. Lah kok melakukan seperti itu? Itu lebih hina daripada kebo. Masih mulia kebo daripada menungso yang seperti itu. Lah terus bagaimana? Kalau saudara seorang muslim, ada nasihat dari Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu pertama yang harus dilakukan. Jika kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Tetapi kalau tidak bisa mencegah dengan tangan karena tidak punya kewenangan, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, maka dengan lisan, nasihat. Fa'il lam yastati' fa bilisani. Nasihati temannya. Apalagi yang temannya tadi tertulis di KTP-nya juga agamanya Islam. Nasihati. Terus berikan nasihat. Bahwa itu perbuatan yang sangat keji. Perbuatan yang sangat buruk. Dosa besar, dilaknat oleh Allah. Padahal hidup kita ini hanya sementara di dunia. Apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Berikan nasihat dengan kalimat-kalimat yang menghujam jiwa. Sadarkan fitrahnya sebagai seorang muslim. Tidak benci pada orangnya, tapi benci pada perbuatannya. Kalau terus-terusan dinasehati, hati temannya tetap keras, tidak bisa menerima nasihat kebenaran agama Islam ini, ya sudah, fa'illam yastati fabiqolbih. Kalau tidak bisa mencegah kemungkaran kemaksiatan dengan nasihat, maka cegah dengan hati. Dengan hati itu maksudnya orang melu-melu. Dengan hati itu maksudnya saudara benci dengan perbuatan itu.
Wadzalika adhaful iman. Mencegah kemaksiatan, mencegah kemungkaran dengan hati, hatinya benci dengan perbuatan mungkar dan maksiat itu tanda saudara masih punya iman meski lemah. Iman yang paling lemah. Mencegah kemungkaran dengan hati itu tanda seseorang masih punya iman, tetapi iman yang paling lemah. Tapi masih ada iman. Kalau hati tidak benci, malah saudara bantu kemaksiatan temannya itu, malah saudara bantu kemungkaran itu, iman yang lemah pun tidak punya berarti. Lah terus bagaimana yang harus dilakukan? Dicegah dengan tangan tetap tidak bisa. Sudah dilaporkan tadi ternyata jawabannya seperti itu. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan, karena memang yang dikejar hanya kehidupan dunia. Wis zina kumpul kebur apa-apa, yang penting orang ganggu pekerjaan. Jawabannya seperti itu. Yakinlah, berarti tempat kerja itu bukan tempat kerja yang baik. Tidak bisa mengingatkan saudara tentang Allah. Kalau memang memungkinkan untuk pindah, cari tempat kerja yang memang lebih baik. Lah, tetapi yang saudara sebutkan, saudara kerja di Jepang, di mana di sana mayoritas tidak kenal Islam. Maka pindah ya jangan pindah di sana, pindahnya ke sini. Pulang, pindah ke sini. Cari tempat kerja yang bisa mengingatkan kita setiap saat tentang Allah. Dan itu perintah Allah. Coba Al-Kahfi diingat lagi itu ayat 28. Banyak di antara kita yang tidak sabar berada di tempat baik hanya gara-gara gajinya sedikit. Tempat kerja itu baik, tetapi gajinya mung sidik. Padahal tempat kerja itu mengingatkan kita terus akan Allah, mengingatkan kita terus tentang kebaikan. Hanya gara-gara gajinya sedikit, kita tidak bisa bersabar. Ya, mari dibaca. Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Coba Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini dengan mata hati, tentu kita akan mampu bersabar dan mau bersabar di tempat kerja yang baik, yang bisa mengingatkan kita kepada Allah setiap saat, meski secara zahir gajinya kecil, tetapi penuh berkah dari Allah. Tapi seringkali kita baca ayat ini hanya dengan mata di kepala, sehingga kita seringkali tidak bisa bersabar. Padahal perintah Allah, wasbir, sabarlah, nafsaka, sabarlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarlah kalian
bersama dengan orang-orang yang pagi petangnya senantiasa menyeru Tuhan mereka, yaitu Allah, hanya mengharap ridhonya. Berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita tentang Allah, sabar di situ. Dan datang larangan Allah, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling dari orang-orang baik ini, hanya ingin kamu mengejar kesenangan duniawi. Tempat yang baik ini yang mengingatkanmu kepada Allah setiap saat, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, jangan kamu gadekan hanya gara-gara kamu ingin dunia yang lebih. Meski gajinya lebih besar, tetapi kumpulnya tidak dengan hamba Allah yang soleh. Teman-teman kerjanya seperti itu, udah kumpul kebo. Berarti lingkungannya bukan lingkungan orang-orang yang soleh. Kenapa kok kita betah di tempat itu hanya gara-gara gajinya besar? Pada lingkungannya tidak ada yang mengingatkan kita kepada Allah. Kenapa kita tega berpaling dari lingkungan yang baik hanya untuk kita gadekan dengan kesenangan dunia yang semu dan menipu? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Dan jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, dan terus senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Dan perbuatan mereka itu orang yang telah lalai dari mengingat kami dan terus mengikuti hawa nafsu, perbuatannya itu sungguh melampaui batas. Maka Bapak Ibu, bersabarlah di tempat yang baik bersama orang-orang baik, orang-orang soleh. Meski nominal dunia secara zahir menurut kacamata manusia itu kecil, sabar di situ. Insya Allah full berkah dari Allah. Daripada kita tinggalkan tempat itu, kita pindah ke tempat lain, menurut kacamata manusia gajinya besar, namun lingkungannya seperti itu, lingkungan yang sesat dan menyesatkan. Lah untuk apa kita berbetah-betah di situ? Maka saudara, yang pertama, kalau memang mencegah kemungkaran 3 cara tadi sudah dilakukan, saudara tetap memutuskan untuk berada di tempat kerja itu, ya sudah, tunaikan saja kewajiban saudara, tanggung jawab saudara sebagai pekerja. Kerja secara disiplin, kerja dengan jujur, tunaikan tanggung jawab dengan baik, dan hatinya benci dengan segala kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi kalau saudara bisa pindah ke tempat kerja yang lain, cari tempat kerja yang lebih baik, yang bisa mengingatkan saudara tentang Allah, bisa memberi saudara keleluasaan untuk beribadah kepada Allah. Kalau ternyata di sana tidak ada semua, ya sudah, bismillah, pulang ke tanah air. Insya Allah di sini masih banyak tempat yang baik, berkumpul bersama orang-orang yang baik, yang soleh. Saudara tetap di tempat kerja itu boleh-boleh saja, tetapi hatinya harus terus benci dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh teman saudara. Jangan ikut-ikutan, jangan malah nutup-nutupi. Kalau memang pindah, karena tadi pengakuan saudara bisa dengan mudah pindah tempat kerja, cari tempat kerja yang lebih baik. Kalau memang tidak ada dan memang tidak bisa, ya pindahnya ke sini. Insya Allah di sini masih banyak tempat yang baik, tempat kerja yang baik yang bisa mengingatkan kita kepada Allah.
masih bisa memberi kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan ketika datang waktu-waktu sholat, pimpinan pekerjaan itu mengingatkan ngoprak-ngoprak untuk sholat berjamaah. Itu masih banyak di sini. Gaji tidak sebesar yang saudara terima ketika di Jepang, tapi insya Allah itu lebih berkah. Ya, ada lagi?